Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan mengenai kebijakan pendidikan sekolah dan madrasah dengan dosen pengampu Dr. Irwan Fatur Rahman SPDI MPD. Adapun topik yang akan kami bahas kali ini adalah satu, pengertian, tujuan, prinsip, dan fungsi kebijakan pendidikan sekolah atau madrasah. 2. Problematika, model, dan bentuk analisis kebijakan sekolah atau madrasah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Esti Krisna Livia dengan NIM 195611012 dan teman Saya Fatma Timia Zaskia dengan NIM 19561014. A. Pengertian kebijakan sekolah atau madrasah. Kebijakan pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu kebijakan dan pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan rumusan dari berbagai cara untuk mewujudkan tujuan nasional pendidikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan sekolah atau madrasah adalah kerjasama atau keputusan yang menjadi peraturan pendidikan dalam sekolah atau madrasah untuk mencapai pendidikan yang lebih bermutu dengan melibatkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah atau pihak terkait. B. Tujuan kebijakan pendidikan sekolah atau madrasah. Ada 3 tujuan dari kebijakan ini. Yang pertama adalah tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan masyarakat, yaitu dapat diamati dan ditelusuri dari hakikat tujuan pendidikan yang universal. 2. Tujuan kebijakan terlihat dari posisi tingkatan politisi, yaitu dapat dilihat dan ditelusuri dari sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik pada tingkatan sosial yang berbeda. 3. Tujuan kebijakan dilihat dari sisi tingkatan ekonomi, yaitu dapat dilihat dan ditelusuri dari kesadaran pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Lanjutan dari tujuan yang ketiga, alasan pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang adalah karena pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, pendidikan dapat berperan sebagai pasokan energi yang terus menjamin keberlangsungan serta pengembangan ekonomi karena pendidikan merupakan dasar yang perlu dikuasai untuk memacu produktivitas serta kinerja perekonomian secara nasional. Dan juga investasi pendidikan memberikan nilai balik rate of return yang lebih tinggi daripada investasi fisik di bidang lain. C. Prinsip kebijakan pendidikan sekolah atau madrasah. 1. Nilai-nilai pendidikan harus mewarnai setiap kebijakan negara dalam berbagai bidang, sehingga aspek-aspek kemanusiaan, keadilan sosial, keadilan ekonomi, pemerataan pembangunan, keadilan hukum, dan sebagainya mencerminkan kepribadian suatu bangsa yang bermoral dan bermartabat. 2. Pendidikan harus terbebas dari intervensi kekuasaan dan konflik kepentingan. Namun, pada kenyataannya, pendidikan tidak dapat dipisahkan sebagai alat untuk merayu kampanye pemilihan umum baik tingkat pusat maupun daerah. 3. Nilai-nilai pendidikan harus menjiwai sistem perpolitikan dan prinsip penyelenggaraan negara dan tata kelola pemerintahan. 4. Nilai-nilai pendidikan harus menjadi spirit yang menjiwai kepribadian dan budaya bangsa yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. 5. Pendidikan harus menjadi garda terdepan dari suatu proses perubahan dan menjadi lokomotif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. D. Fungsi kebijakan pendidikan sekolah atau madrasah. Ada 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi alokasi, yaitu untuk melaksanakan fungsi penting ini, analisis kebijakan harus mampu melibatkan diri di dalam atau paling tidak mempelajari tentang sistem dan proses pembuatan kebijakan negara baik pada tingkat suprastruktur maupun pada tingkatan sektoral. 2. Fungsi inquiry, yaitu dapat dilakukan jika seluruh atau sebagian agenda penelitian dan pengembangan sudah dilaksanakan dan mencapai hasil-hasilnya. Dalam fungsi inquiry, pelaksanaan analisis kebijakan berkaitan dengan pendekatan metodologi serta teknik-teknik analisis. Yang ketiga, fungsi komunikasi, yaitu fungsi yang dapat dilaksanakan jika analisis kebijakan menghasilkan berbagai gagasan atau usulan kebijakan yang benar-benar realistis. Saya Fatma Timia Zaskia akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Esti Krisna Alevia. E. Problematika kebijakan pendidikan sekolah atau madrasah. 1. Manajemen kurikulum. Biasanya, guru merasa dirinya belum siap dalam implementasi kurikulum. Kurangnya sosialisasi implementasi kurikulum, usia guru yang akan memasuki masa pensiun, dan ketersediaan buku dalam implementasi kurikulum yang mengalami keterlambatan. 2. Manajemen peserta didik, yang meliputi A. Adanya persaingan dengan lembaga lain. B. Penataan siswa pasca regrouping. C. Rendahnya siswa dalam mentaati tata tertib. D. Pembinaan siswa dalam kegiatan lomba yang belum optimal. 3. Manajemen ketenagaan.
Masalah yang dihadapi oleh guru juga menjadi pengaruh besar demi keberhasilan pendidikan. Kinerja guru yang dikarenakan rendahnya kompetensi guru dalam mengembangkan metode pembelajaran di dalam kelas dalam penerapan kurikulum. 4. Manajemen sarana dan prasarana. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi masalah yang dihadapi dalam kebijakan pendidikan. 5. Manajemen pembiayaan. Kurangnya pendanaan dalam sekolah atau madrasah akan terkendala dalam merealisasikan anggaran. F. Model kebijakan pendidikan sekolah atau madrasah. Dror dan Islami mengemukakan bahwa ada 7 model kebijakan, yaitu 1. Model rasional murni, yaitu model yang mengembangkan kebijakan secara rasional. 2. Model ekonomi, yaitu model yang mengembangkan kebijakan berdasarkan pertimbangan faktor ekonomi. 3. Model keputusan berurutan, yaitu kebijakan yang mendasari pengambilan keputusan atas dasar beberapa kebijakan alternatif yang diperoleh dari eksperimen. 4. Model inkremental, yaitu model yang menggunakan pendekatan pengambilan kebijakan atas dasar perubahan sedikit demi sedikit. 5. Model kepuasan, yaitu model yang mendasarkan keputusan atas dasar kebijakan alternatif yang paling memuaskan tanpa menilai kritis alternatif lain. 6. Model ekstrarasional, yaitu model yang mendasarkan pengambilan kebijakan atas dasar dan pertimbangan sangat rasional. Yang ketujuh, model optimal, yaitu model yang mendasarkan pengambilan keputusan atas dasar gabungan berbagai metode secara terpadu untuk menghasilkan kebijakan yang optimal dan dapat diterima oleh semua pihak. G. Bentuk analisis kebijakan pendidikan sekolah atau madrasah. 1. Model prospektif, berupa produksi dan transformasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan, yang cenderung menciri pada cara beroperasinya para ekonom, analis sistem, dan peneliti operasi. 2. Model retrospektif, yaitu penciptaan dan transformasi sesudah aksi, kebijakan dilakukan mencakup berbagai tipe kegiatan yang dikembangkan oleh 3 kelompok analis, yaitu A. Analis yang berorientasi pada disiplin, B. Analis yang berorientasi pada masalah, C. Analis yang berorientasi pada aplikasi. 3. Model integratif. Model ini kerap disebut model komprehensif karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul baik sebelum maupun sesudah suatu kebijakan dioperasikan. Demikianlah penjelasan materi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.